Malam itu, desa Sukawarna tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan, mengiringi angin yang membawa aroma tanah basah. Rina, seorang gadis desa yang baru pulang dari kota, tengah duduk di beranda rumahnya. Matahari sudah lama tenggelam, namun rasa lelahnya membuat ia enggan masuk ke dalam rumah. "Rin, jangan kelamaan di luar. Anginnya nggak bagus malam-malam begini." Suara ibunya memecah kesunyian. "Iya, Bu. Sebentar lagi masuk," jawab Rina sambil menguap kecil. Saat hendak bangkit, ia mendengar sesuatu. Suara lembut namun jelas, gamelan. Bunyinya begitu halus, seperti berasal dari jauh di tengah ladang. Rina mengernyitkan alisnya. Bukankah sudah bertahun-tahun desa ini tidak mengadakan pertunjukan gamelan? Rasa penasaran menguasainya. Ia berdiri, mencoba mencari asal suara itu. Namun, hanya kegelapan yang menyelimuti ladang di seberang rumahnya. Rina akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam, meskipun perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, Rina mencoba bertanya kepada ibunya. "Bu, tadi malam Rina dengar suara gamelan. Apa di desa ini ada yang main gamelan lagi?" tanyanya sambil menyeruput teh hangat. Ibunya mendadak terdiam. Wajahnya seakan memucat, dan ia menoleh ke arah Rina dengan tatapan serius. "Suara gamelan? Kamu pasti salah dengarin. Tidak ada gamelan di desa ini sejak kejadian itu," jawab ibunya dengan nada rendah. "Kejadian apa, Bu?" "Nggak ada apa-apa. Jangan pikirkan ya. Lupakan saja." Rina tidak puas dengan jawaban itu. Ibunya jelas menyembunyikan sesuatu. Namun, ia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Saat malam tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari depan rumahnya. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memberanikan diri melangkah keluar, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia temui hanyalah kegelapan. Ladang di depannya kosong, tanpa tanda-tanda ada orang di sana. Tapi suara gamelan itu tetap terdengar, mengalun dengan ritme yang sama, menghipnotis sekaligus menyeramkan. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk bertanya kepada Pak Surya, kepala desa yang terkenal ramah. "Pak, apa di desa ini ada yang memainkan gamelan? Saya mendengar suara itu 2 malam berturut-turut," tanyanya. Pak Surya terdiam sejenak. Wajahnya tampak tegang, tetapi ia akhirnya menjawab, "Rina, kalau kamu dengar suara itu, sebaiknya jangan dihiraukan. Jangan keluar rumah, dan jangan coba-coba mencari asalnya." "Kenapa, Pak? Apa ada yang salah?" Pak Surya menarik napas panjang. "Ada sebuah cerita lama di desa ini, tentang gamelan tanpa wajah. Dulu, desa ini sering mengadakan pertunjukan gamelan setiap purnama. Sampai suatu malam, salah satu pemain gamelan meninggal secara misterius. Setelah itu, suara gamelan tetap terdengar, meski tidak ada yang memainkannya." Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi pada pemain itu? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi, ada yang bilang kalau arwahnya masih gentayangan, mencari teman untuk menemaninya bermain gamelan di alam lain, ujar Pak Surya dengan suara bergetar. Malam itu, rasa takut bercampur penasaran membuat Rina sulit tidur. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih lirih, seperti memanggilnya. Melawan rasa takut, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Dengan senter di tangan, ia melangkah keluar rumah. Suara gamelan membawa Rina menuju ladang yang gelap. Setiap langkahnya diiringi gemerisik daun dan desiran angin malam. Ketika ia sampai di tengah ladang, suara itu berhenti. Sunyi menyergap, dan hanya suara napasnya yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar langkah kaki. Rina berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, hawa dingin menyergapnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi, dari kejauhan, ia melihat bayangan samar. Bayangan itu tampak membungkuk, seperti seseorang yang memukul gong gamelan. Namun, wajahnya tidak terlihat. Kosong, gelap, tanpa mata, hidung, atau mulut. Rina menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat, tapi kakinya terasa terpaku di tempat.
Bayangan itu perlahan mendekat, dan suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Rina berlari sekuat tenaga, meninggalkan ladang dan kembali ke rumah. Ia mengunci pintu rapat-rapat, tubuhnya gemetaran. Namun, suara gamelan tetap terdengar, seolah mengejarnya. Pagi harinya, Rina kembali menemui Pak Surya. Ia menceritakan apa yang ia alami semalam. "Kamu sudah melihatnya?" tanya Pak Surya dengan wajah pucat. Rina mengangguk. Bayangan itu, dia tidak punya wajah, Pak. Pak Surya menghela napas panjang. "Kamu harus pergi dari desa ini, Rina. Sekali kamu melihatnya, dia akan terus mengikutimu." Suara gamelan itu adalah panggilan. Jika kamu mendengarnya lagi, jangan pernah keluar rumah. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Pak Surya. Ia mendatangi seorang tetua desa, Nenek Sumi, yang dikenal sering menceritakan kisah-kisah lama. Nenek Sumi akhirnya mengungkapkan rahasia besar. Pemain gamelan yang meninggal itu sebenarnya dibunuh. Dia dipaksa bermain sepanjang malam oleh warga desa, sampai akhirnya tubuhnya tidak kuat lagi. Arwahnya penuh dendam Rin. Dia mencari orang-orang untuk menggantikan posisinya, bermain gamelan di dunia arwah. Malam itu, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Rina menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, suara itu terus menggema di dalam kepalanya, memanggil-manggil namanya. Ketika ia menoleh ke cermin, bayangan di baliknya bukanlah dirinya. Itu adalah sosok tanpa wajah, memukul gong dengan irama gamelan yang mengerikan. Tubuhnya membeku, dan dunia di sekelilingnya perlahan memudar, digantikan oleh suasana suram penuh kabut. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Rina kosong. Tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Namun, setiap malam, suara gamelan kini terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dalam rumah itu. Arwah Rina mungkin telah menjadi bagian dari gamelan tanpa wajah, selamanya mengiringi alunan nada yang penuh misteri.